Kita berjumpa kembali di pengenalan software 3ds Max. Kita akan memahami tentang basic material editor pada 3ds Max. Oke, untuk hari ini kita memahami mengenai bagaimana kita membuat material atau memberikan tekstur ya, pada objek yang sudah kita bikin pada aplikasi 3ds Max, dan berikutnya kita memberikan sebuah identifikasi tekstur permukaan. Oke, saya akan coba perlihatkan dalam bentuk render. Ya, ini sebagai contoh. Nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat identifikasi tekstur yang dia bisa transparan. Misalkan contohnya kita membuat daun menggunakan tekstur, dan kita membuat sebuah tekstur tapi memiliki kekasaran. Dan juga kita membuat tekstur bagaimana dia memiliki efek reflection. Oke, berikutnya saya akan mulai dari awal terlebih dahulu. Saya akan reset. Ya, oke. Untuk awal, teman-teman bisa membuat objek dasar saja terlebih dahulu. Misalkan saya bikin plan, saya bikin objek tripod seperti ini. Dan saya bikin box ya, misalkan saya bikin seperti ini. Nanti saya akan membuat sebuah identifikasi. Oke, bagi teman-teman, kadangkala 3ds Max kalian itu secara default dia terkunci di sistem Arnold Render. Jadi saya coba tunjukkan seperti ini. Ya, kadangkala ketika kalian render, ya, misalkan saya akan render, dia akan terkunci di sistem Arnold Render. Nah, untuk saat ini kita akan setup pemahaman menggunakan basic render atau basic material di 3ds Max. Oke, untuk pertama kita setup dulu di renderingnya, sistem renderingnya. Kalian bisa klik di rendering. Di sini ada render setup, atau kalian bisa tekan F10 pada shortcut keyboardnya. Saya klik render. Nah, di bagian render ini kalian ganti ke skyline render. Ya. Oke, setelah itu kalian bisa cek klik render atau close juga boleh. Saya coba klik render untuk memastikan tipe rendernya. Ya, jadi sistem rendernya akan berbeda. Kali ini kita memahami basic material. Oke, berikutnya adalah untuk memberikan identifikasi material. Kalian bisa klik di sini ada material editor, ada menu material editor, atau shortcutnya kalian bisa tekan M. Oke, saya klik di sini. Ya, material editor. Oke, pemahaman bahwa di 3D Max ini ada dua tipe material editor. Tampilannya saja, tapi secara prinsip penggunaannya sama. Ini pengembangan pada software. Oke, saya coba close lagi. Ketika kalian klik dan hold, ya, tahan, ada dua tipe. Ya. Pertama adalah tipe compact seperti ini. Kedua bisa tipe flat seperti ini. Ya, compact sama flat. Ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang tipe compact terlebih dahulu. Jadi kalian bisa tekan dan pilih seperti ini. Atau bagi teman-teman yang sudah terlanjur berbentuk slide seperti ini, kalian bisa merubahnya melalui klik mode, pilih ke compact material editor. Ya, akan berbentuk seperti ini. Ya, ini tampilan untuk material editor. Di sini ada slot-slot ya yang kosong yang bisa kalian nanti gunakan untuk membuat sifat material.
satu slot ini dasarnya digunakan untuk satu sifat material. Namun bisa kita aplikasikan ke berbagai objek yang sifatnya sama. Oke. Kalian bisa geser kanan dan kiri seperti ini. Oke, tampilannya. Ya, berikutnya adalah ini ada beberapa menu ya. Contohnya kita bisa menghapus mapnya, kita bisa hapus, atau kita bisa get material. Ini kalau klik get material ini kita berarti mengambil material yang sudah ada, ya. Salah satunya yang sudah siap, kan seperti itu. Ataupun nanti kita bisa men-save material tersebut. Oke, berikutnya ada async to material. Ini tombol untuk ya atau tools untuk mengaplikasikan tekstur kepada objeknya. Ya, contohnya misalkan ini warnanya abu-abu, saya double klik ya, double klik itu bisa muncul tampilan lebih besar. Kalau mau menghilangkan, ya bisa close aja. Oke, misalkan saya double klik seperti ini. Oke, nah syaratnya adalah kalian klik objeknya terlebih dahulu, klik materialnya di mana yang ingin kalian pastikan, jangan sampai salah menyeleksi. Setelah itu async to material, sehingga sifat dari material ini otomatis akan tertransfer ya ke objek yang kita seleksi. Nanti pun ketika kita merubah sifatnya, contohnya misalkan saya bisa rubah warnanya, misalkan ya, otomatis di material yang bersangkutan atau objek yang bersangkutan yang sudah saya kasih material, dia akan berubah tekstur sifatnya. Ya, apakah nanti sifatnya reflection atau dia kasar dan lain-lain. Ya, oke, ini saya close. Nah, ini pun juga bisa tidak harus satu objek, namun saya bisa putkan ke objek yang lain seperti ini. Ya, ini sebagai tombol async material to selection. Oke, saya coba edit lagi ya, misalkan ke warna merah, ya otomatis dua-duanya akan berganti ke warna merah. Dan seperti ini. Oke, saya pilih slot yang kosong terlebih dahulu. Oke, cara cepatnya adalah sebenarnya kita tidak harus menggunakan tools ini, namun kita bisa langsung drag, tapi pastikan kita pas objek yang ingin kita kasih material. Jadi bisa klik dan drag di sini. Ya, seperti ini. Otomatis dia akan sifat teksturnya akan muncul. Dan ini pun sama, ketika sifatnya kita ganti warna, dia secara otomatis juga akan ganti. Dan teman-teman juga, kalian juga bisa mengganti, bisa langsung drag seperti ini. Ya, otomatis kalau saya ganti, dia akan berubah warna seperti ini. Ya, jadi kalian bisa langsung klik dan drag secara cepat. Ya, ini saya misalkan saya ganti ke warna merah. Oke. Ya, saya akan coba render. Ya, tampilannya kira-kira seperti ini. Oke. Terus ini untuk menghapus. Jadi misalkan saya akan reset map. Saya klik reset map. Ada dua pertanyaan. Apakah akan berpengaruh ke objek dan materialnya atau hanya material aja? Jadi ini saya pilih effect only map. Ya. Dan slotnya juga hilang. Tapi si objeknya tidak hilang. Beda ketika yang misalkan yang material merah, saya klik remove dan saya pilih ke pertama, maka dua-duanya akan hilang. Jadi material di objeknya hilang, material di objeknya juga hilang. Jadi itu pilihannya. Oke, nah ketika sudah tidak ada basic di material editor, kita tidak bisa merubah warna atau tekstur yang sudah kita aplikasikan. Nah, bagaimana caranya kita mengambil materialnya? Ya, ketika, aduh tadi hilang, misalkan terlanjur saya hapus, tapi materialnya masih ada.
kita bisa gunakan namanya pick material from object. Jadi saya bisa klik dan saya klikkan di objeknya ini. Ya, seperti ini. Ya, otomatis saya mendapatkan material kembali dan saya bisa merubah kembali. Ya, misalkan seperti ini. Oke, berikutnya sebelah kanan ada namanya show shade. Ini biasanya dipakai ketika kita pengen memunculkan nanti ada kasus di mana tekstur itu juga bisa tidak muncul. Dan background ini diaktifkan ketika tekstur itu biasanya transparan untuk mengaktifkan. Di sini ada background. Nah, itu tools utama pada material editor. Berikutnya adalah kita masuk ke basic material. Saya reset material slot terlebih dahulu. Jadi saya ke utilities, saya reset material editor. Ya, otomatis akan balik. Oke. Apabila tersetting render Arnold, ya, biasanya di sini ada physical material. Yang kita pelajari, kita secara default, kita rubah terlebih dahulu ke namanya standar, ya, standar legacy. Jadi kalian bisa cari, misalkan ini saya coba di bagian material, terus ada general, dan kalian cari ke standar. Saya double klik. Ya, nanti pun untuk berikutnya juga kalian rubah ke standar. Oke, tapi saya pastikan dulu di render setup. Oke, sekalian render sudah betul. Ya, oke, saya kembali lagi ke material. Ya, oke. Berikutnya adalah bagaimana kita memberikan sifat ke objek. Ada dua, kita bisa memberikan sifat itu warna ataupun tekstur. Gitu. Ya, oke, di sini ada namanya blend basic parameter. Ya, basicnya kita utamakan ke diffuse. Di bagian diffuse ini ada color, sebelah kanannya ada kotak yang dimana kita bisa isi dengan tekstur atau foto ya. Tekstur tuh bisa foto, bisa kalian scan, intinya dari gambar. Oke, kalau kita hanya pengen mengganti warna aja, di diffuse-nya ini kita ganti ke warna biru misalkan. Kita tinggal atur, saya klik OK, dan saya klik dan drag ke sini. Oke, nah karena tadi sudah ada teksturnya, saya klik replace it. Otomatis seperti ini. Oke, terus saya pengen mengganti misalkan, oke saya ganti standar dikasih lagi. Untuk bawahnya misalkan saya warna seperti ini, saya klik dan saya cepat, saya klik dan drag. Dan di sini saya ganti ke standar lagi, saya pilih ke mungkin warna kuning. Saya klik oke, dan saya klik dan drag seperti ini. Oke. Ya, ini basicnya untuk kita memberikan tekstur berupa warna. Nah, sifat-sifat warna pun bisa kita atur. Pertama adalah kita bisa mengatur transparansinya. Ya, di sini ada opacity. Ya, misalkan saya yang tripod, saya atur opacity-nya. Ini ada nilai 100. Ya, kalau pengen transparan, opacity-nya diturunkan. Namun di bagian background-nya kalian aktifkan seperti ini supaya kita lihat nilai transparansinya. Ya, ini kita tinggal render, ya dia akan transparansi. Oke, saya close lagi. Nah, ini tinggal seberapa persen atau berapa nilainya untuk transparansinya. Ya, kalau 100 berarti dia solid, kalau turun dia kurang dari 100 dia memiliki transparansi sesuai yang teman-teman inginkan. Oke, terus berikutnya ada namanya specular highlight. Specular highlight ini pada dasarnya kita bisa seolah-olah memberikan seberapa besar cahaya itu masuk.
Ya, misalkan ini saya naikkan dulu opacity-nya. Jadi untuk benda-benda yang terrefleks, ya ini seolah ada gilatan cahaya. Ini bisa kalian atur ya, seperti ini. Ya. Nah, besar kecilnya cahaya yang masuk ini juga mempengaruhi dari sifat. Ya, misalkan saya menggunakan objek sphere seperti ini. Ya. Yap. Oke, dan ini saya atur di sini. Ini bisa kalian atur seberapa besarnya. Ya. Saya masuk, apakah dia objeknya keras? Ya, kalau keras atau helixnya soft, ya kita bisa atur sesuai dengan sifatnya. Ya, seperti ini. Oke. Berikutnya kita memberikan tekstur atau mengatur material berdasarkan image. Jadi kalau teman-teman lihat, kalian lihat di sini saya sudah persiapkan beberapa tekstur, misalkan bagaimana saya memberikan sifat tekstur kayu misalkan, ataupun nanti kita bisa kain misalkan. Oke, caranya adalah pertama kita bisa gunakan di bagian kotak nonnya ini, ya, di sini ada kotaknya, ataupun kita bisa masuk ke bagian maps. Nah, apakah di sini harus diganti warna? Pada dasarnya sih tidak perlu, karena dia nanti akan tertumpuk oleh teksturnya. Kalau ini sudah terlanjur color, dan saya ingin menggunakan slot ini tidak perlu dirubah ke warna awal, tidak perlu. Ya. Oke, pilihannya pakai background atau tidak seperti ini, terserah dari kalian. Kalau tidak transparan, saya tidak aktifkan. Oke, berikutnya adalah penggunaan tekstur. Misalkan saya gunakan di bagian map saja, langsung saya klik maps dan kita pilih kan oke, di bagian maps ini kita berhubungan dengan image ya, berhubungan dengan maps atau image yang bisa kita olah. Oke. Untuk kita memberikan tekstur, kita pilih yang diffuse color. Kita klik no map-nya di sini ya. Kita klik dan kita pilih di bitmap di bagian general ya. Jadi tetap di bagian maps, di bagian general kita pilih bitmaps. Bisa double klik atau bisa oke. Misalkan saya klik oke. Maka akan mencari di mana tekstur kalian itu diletakkan. Sehingga kita harus download tekstur dari dahulu. Misalkan saya wood seperti ini. Ya, misalkan saya klik open. Ya, berikutnya oke, dia otomatis akan berubah menjadi wood karena tadi sifatnya sudah saya drag. Oke, seperti ini. Ya. Nah, di sini ada ketika kita sudah memberikan sebuah tekstur, ya, di sini ada namanya show and result. Ini biasanya untuk melihat tekstur kita tuh seperti apa. Misalkan saya double klik seperti ini. Ya, ini untuk menampilkan. Oh, teksturnya seperti ini. Cara tekstur utamanya. Terus di sini ada go to parent. Jadi kita kembali ke settingan yang awal. Ya, oke, kita naik ke settingan yang awal sehingga kita memiliki diffuse color dan tekstur-tekstur yang kita bisa rubah lagi. Ya, fungsinya apa? Misalkan saya aktifkan lebih besar seperti ini, saya bisa lebih mengatur nih. Kira-kira soft enggak ya? Biar enggak terlalu biar enggak terlalu highlight-nya kenceng. Misalkan saya bikin soft. Oke, untuk mengetahui kita klik render. Jadi sehingga dia akan lebih soft nih, untuk mengaturnya. Di sini ada namanya show shade material in viewport. Nah, bagi teman-teman yang kadangkala ketika dikasih tekstur tapi tidak muncul teksturnya, kalian tinggal klik aja show shade material and in viewport-nya. Kalian aktifkan seperti ini. Ya, ini tinggal kalian bisa aktifkan. Ya, ini basic untuk pemberian tekstur. Oke,
Berikutnya, kita akan memberikan sifat tekstur. Ini kan sudah, teksturnya sudah kita ekspor ya ke objeknya. Sifat tadi yang saya sampaikan di awal, ada sifat reflection. Oke, kalau sifat reflection, kalian kembali ke bagian maps ya. Jadi di sini tadi tampilan awal seperti ini, klik sampai GoToParent-nya tidak aktif, maka kalian akan ke bagian awal, kalian klik bagian maps-nya, dan untuk memberikan sifat reflect, kalian pilih ke reflection di sini. Ya, kalian aktifkan reflection, di sini nilainya 100 dan kalian tambahkan ya sifatnya, saya klik no map, kalian pilih namanya ray trace. Ya, tetap masih di bagian general, di bagian bawah ada namanya ray trace. Ya, kalian bisa double klik atau klik OK. Oke, maka ketika saya render, saya tekan F9, dia akan terreflect tapi sangat tinggi sekali refleksnya. Jadi kita harus atur dia. Ya. Oke, ini saya aktifkan bukan use environment setting karena dia akan terreflect berdasarkan environment. Saya pilih yang black saja sehingga dia akan seperti ini munculnya. Oke, berikutnya untuk pengaturannya nilai refleksinya seberapa, kita klik go to parent dan di bagian refleksi ini nilainya kan 100. Kita bisa kurangi dia sesuai dengan kebutuhan kita, taruhlah misalkan 17. Kita render lagi. Ya. Nah, oke dia sudah terrefleks tapi nilainya 17 ya. Ini tergantung dari seberapa besar yang ingin kita kasihkan di nilai reflection. Oke. Berikutnya, oke, bagaimana kalau kita mau menghapus misalkan? Kalau menghapus ini tinggal dinonaktifkan aja. Ya, kita tinggal render saja, maka sifatnya sudah tidak ada. Sifat reflectionnya. Jadi kita tinggal nonaktifkan aja. Dan kebalikannya, ketika saya sudah punya ray trace, tapi kok tidak terreflect, berarti reflectionnya tidak aktif. Ini tinggal kalian aktifkan saja. Oke. Ya. Nah, kalau pengen ini dihapus, ya tinggal klik kanan, kalian clear. Otomatis dia sudah tidak ada. Dan saya kembali lagi ke diffuse. Bagaimana kalau saya pengen mengganti teksturnya? Berarti di diffuse ini kita klik lagi tilenya. Kita kembali ke bagian bitmap parameter. Kita klik di bagian sini. Dan kita cari lagi teksturnya yang mana. Misalkan saya ganti yang ini. Tekstur fabric misalkan. Saya klik open. Ya, otomatis saya sudah tergantikan. Ya, seperti ini. Oke. Ya, saya klik go to parent kembali. Ya. Berikutnya, untuk sifat material BAM. Ya, contohnya saya mau bikin di bagian lantainya kasar. Ya, berarti saya pilih di slot yang lain karena saya membuat sebuah sifat material sendiri. Saya klik diffuse di sini juga boleh atau map di sini juga boleh. Silahkan. Saya akan coba variasi, diklik di sini. Saya pilih bitmap sama. Kita cari teksturnya, misalkan saya klik wood di sini, saya klik open. Ya, otomatis dia sudah muncul. Saya tinggal render. Oke. Berikutnya saya memberikan sifat kekasaran. Oke. Di material library saya atau tekstur yang sudah saya siapkan, di sini ada dua tekstur.
Ya, jadi kalau kita memberikan sifat kekasaran itu harus berwarna grayscale atau hitam dan putih. Ya, ya inilah yang nanti untuk saya bikin kekasarannya. Oke, jadi saya harus sediakan. Kalian bisa olah di Photoshop, bisa dirubah ke grayscale. Jadi menggunakan tekstur utama dan kalian bisa rubah ke grayscale dan kalian save ke JPEG. Oke, tekstur sudah saya siapkan dan saya sudah mengekspor basic teksturnya. Dan berikutnya untuk memberikan kekasaran kita masuk ke bagian bump. Saya centang, saya klik kotak map, saya klik bitmap dan saya pilih ke yang warna grayscale. Saya klik open. Ya. Oke, untuk mengetahuinya seberapa besarnya bisa kalian double klik seperti ini. Ya, ini sudah mulai muncul. Ya, untuk memberikan sifat saya klik go to parent lagi. Oke, di sini nilainya 30, misalkan saya ganti ke 100. Ya, ini sifatnya sudah mulai berubah. Untuk mengetahui kekasarannya kita harus render. Jadi bisa klik render di sini atau teman-teman bisa klik quick render di sini. Render production. Ya. Nah, di sini sudah terlihat nilai kekasarannya. Berikutnya untuk opacity. Opacity saya kasusnya bikin daun. Ya, saya pilih seperti ini aja. Oke. Ya, di sini saya sudah siapkan daun dan opacity kita menggunakan warna black and white. Jadi nanti warna yang putih itu, yang warna hitam hilang, warna putih masih muncul. Ya, jangan sampai kebalik kalau kalian ngolah tekstur di Photoshop. Oke, jadi ini tekstur utamanya dan ini nanti sebagai opacity-nya. Ya, caranya ya ini warna kuning untuk yang box, berarti saya bikin baru lagi, slot baru lagi, dan saya klik di standar, ya sekalian standar. Ya, setelah itu saya, ya kalian bisa klik diffuse di sini atau maps dari sini. Saya bisa diffuse color, saya klik map, saya pilih bitmap, saya pilih tekstur, misalkan saya palm leaf seperti ini, saya open dan lebih cepat saya tinggal drag, ya dia akan muncul seperti ini. Oke, ini bisa saya scale dulu, ya bentuknya misalkan seperti ini. Ya, bisa scale dulu. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita render, dia masih warna putih. Dan masih ada warna putih. Maka kita bikin transparan, kita kasih namanya opacity. Saya klik transparan. Nah, di awal tadi, di sini sebenarnya ada opacity yang nilainya bisa kita turunkan. Nah, sebelah kanannya kita bisa menggunakan bitmap di sini. Menunya bisa melalui di opacity bagian build basic parameternya, ataupun teman-teman bisa masuk bagian maps. Di sini ada opacity. Sama saja, kita klik di sini, kita klik bitmap, kita pilih tekstur yang black and white, palm leaf opacity. Saya klik open. Ya, secara otomatis dia akan opacity. Ya, kalau tidak terlihat, ya ini bisa dinonaktifkan, dipilih saja. Ya, hasilnya. Ya, oke. Saya tekan F9. Ya, otomatis dia akan opacity. Ya, saya tutup parent. Ya, saya klik. Di sini ada show-nya. Saya kembalikan ke atas biar saya kelihatan teksturnya. Pastinya seperti ini. Oke, saya tekan F9. Ya, otomatis dia opacity. Dia sudah transparan. Ya. Oke.
Sifat opacity ini ketika teman-teman menggunakan plan ini hanya satu permukaan saja. Ya, ketika saya tekan F9, kemungkinan dia gelap, tidak terlihat. Ya, karena sifatnya harus kita rubah ke dua permukaan. Ya, dengan cara mengaktifkan two side. Jadi ketika teman-teman misalkan atau mungkin saya balik deh ya. Misalkan saya rotate ya seperti ini. Dari sini saya bisa render kelihatan, tapi dari sini ada kemungkinan tidak terlihat ya karena sifatnya satu permukaan. Sehingga kalian harus aktifkan two sides. Jadi dua muka. Saya aktifkan, saya render. Ya, jadi dua-duanya akan terlihat. Ya, ini penting ketika teman-teman menggunakan opacity supaya di dua bagiannya eh, muncul. Nah, ini bisa kalian nih, opacity. Oke, itu tadi basic untuk material editor.